Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma dari Prodi 19 PAI 2. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, tetapi di sini saya akan membahas hanya 5 faktor. Yang pertama, faktor perguruan tinggi, kemudian yang kedua masyarakat, yang ketiga sistem nilai, yang keempat filsafat, dan yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang pertama yakni faktor perguruan tinggi. Perguruan tinggi di sini memberikan 2 pengaruh terhadap pengembangan kurikulum di sekolah, yaitu yang pertama dari segi pengembangan ilmu pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Kemudian yang kedua, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan. Kurikulum lembaga pendidikan atau tenaga kependidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama melalui penguasaan ilmu dan kemampuan keguruan dari guru-guru yang dihasilkannya. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu yakni masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Sebagai bagian dari agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Sekolah berkewajiban menyerap dan melayani aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Salah satu kekuatan yang ada dalam masyarakat adalah dunia usaha. Perkembangan dunia usaha yang ada di masyarakat akan mempengaruhi pengembangan kurikulum. Hal ini karena sekolah tidak hanya sekedar mempersiapkan anak untuk selesai sekolah, tetapi juga untuk dapat hidup, bekerja, dan berusaha. Kemudian selanjutnya faktor yang ketiga yaitu sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus terintegrasi dalam kurikulum. Persoalannya bagi kurikulum ialah nilai yang ada di masyarakat itu tidak hanya satu. Masyarakat umumnya heterogen, terdiri dari berbagai kelompok etnis, kelompok vokasional, kelompok intelek, kelompok sosial, dan kelompok spiritual keagamaan yang masing-masing memiliki nilai khas dan tidak sama. Dalam masyarakat juga terdapat aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, fisik, estetika, etika, religius, dan aspek yang lainnya. Aspek-aspek tersebut sering juga mengandung nilai-nilai yang berbeda.
Kemudian selanjutnya kita beralih ke faktor yang keempat, yaitu filsafat. Filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Sama halnya seperti dalam filsafat pendidikan, kita dikenalkan pada berbagai aliran filsafat seperti perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, dan rekonstruktivisme. Dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Kemudian selanjutnya faktor yang terakhir, yaitu faktor pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awalnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia masing-masing relatif sederhana. Namun sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang pesat. Berbagai pengetahuan teori-teori baru terus berlangsung hingga saat ini, dan dipastikan kedepannya akan terus semakin berkembang. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum seyogyanya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.